Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5309 sampai bab 5310. Mata Chen Ping menajam, kau tahu banyak. Apakah sekte cahaya suci tidak menyadari peristiwa besar di surga kelima? Senyum Wang Shengguang perlahan berubah sinis. Kau membunuh Zhao Jingfeng di kota pedang suci dan menghancurkan lembah 10.000 racun. Keributan sebesar ini tak bisa disembunyikan, bahkan jika seseorang mencoba. Sayang sekali kau tidak datang ke sekte cahaya suciku dalam keadaan apapun. Oh, bibir Chen Ping melengkung membentuk seringai dingin. Kau pikir kau bisa menahanku di sini? Apakah saya bisa atau tidak? Kita lihat saja setelah mencobanya. Mata Wang Shengguang memancarkan semangat juang yang membara. Jika aku bisa menggunakan kekuatan naga suci dan aura pembunuhmu untuk diriku sendiri, mungkin aku bisa menembus tingkat ke-9 alam abadi bumi dan mencapai alam abadi manusia yang legendaris. Tiba-tiba ia menggebrak meja di depannya. Meja itu langsung berubah menjadi bubuk. Metode Agung Cahaya Suci, 10.000 pedang kembali ke sekta. Dengan raungan Wang Shengguang, semua dekorasi di Aula Cahaya Suci, termasuk kedua patung malaikat itu, berubah menjadi pedang panjang emas yang melayang di udara. Pedang-pedang panjang yang berdempetan menutupi langit. Setidaknya ada 10.000 pedang. Setiap pedang memancarkan rune suci, memancarkan tekanan yang mendebarkan jantung. Ini adalah harta karun penekan sekte milik sekte cahaya suciku, wilayah 10.000 pedang suci, kata Wang Shengguang dengan senyum kejam di wajahnya. Saat itu, pemimpin klan Hu tewas karena jurus ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang sama. 10.000 pedang menyerang. Atas perintah Wang Shengguang, 10.000 pedang panjang emas itu berdengung serempak. Layaknya kawanan lebah yang dipanggil, mereka melesat ke arah Chen Ping. Hujan pedang emas menyelimuti langit, menyelimuti seluruh aula cahaya suci. Udara dipenuhi aura suci namun destruktif. Ekspresi Chen Ping serius. Ia bisa merasakan bahwa pedang panjang emas ini mengandung kekuatan suci yang dahsyat, jauh lebih kuat daripada teknik pedang cahaya suci Li Xiuyuan. Namun, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Ayo lakukan. Chen Ping melolong panjang. Kekuatan spiritual dan aura pembunuh di tubuhnya melonjak liar. Pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10.000 pedang panjang emas itu tercurah bagai hujan deras. Rune suci pada pedang-pedang itu menyala dengan suara mendesis di udara. Kemanapun mereka lewat, bahkan ruang pun beriak dengan kerutan-kerutan halus. Wang Shengguang duduk di balik hujan pedang yang memenuhi langit. Jubah ungunya berkibar. Matanya dipenuhi senyum dingin kemenangan yang meyakinkan. Domain 10.000 pedang suci ini adalah teknik terlarang sekte cahaya suci yang diwariskan selama 10.000 tahun. Saat itu, pemimpin klan Hu telah kelelahan hingga mati karena jurus ini.
Ia tidak percaya seorang kultivator alam abadi longgar bisa melawan takdir. Namun Chen Ping tersenyum saat hujan pedang mendekat. Senyum itu tidak menunjukkan rasa takut, hanya kegembiraan karena bertemu lawan yang sepadan. Ia tiba-tiba melangkah maju. Esensi naga dan aura pembunuh di tubuhnya melonjak bagai magma mendidih. Cahaya hitam keemasan pada pedang pembunuh naga tiba-tiba meledak, membentuk pusaran berputar di sekelilingnya. Lihat ini! Dengan teriakan pelan, ki pedang halus yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari pusaran. Ki pedang ini tidak bergerak lurus, melainkan berputar dan melingkar seolah hidup, membentuk jaring hitam emas raksasa di udara. Gelombang pertama pedang panjang keemasan menghantam jaring, menghasilkan suara dentang yang keras. Cahaya rune yang meledak bermekaran bagai kembang api, tetapi tertahan erat oleh jaring, tak mampu bergerak sedikit pun. Menarik. Wang Shengguang mengangkat alisnya. Ujung jarinya bergerak sedikit. Hujan pedang yang memenuhi langit tiba-tiba berubah arah, menyatu seperti air pasang menuju satu titik. Dalam sekejap, benda itu mengembun menjadi pedang raksasa sepanjang puluhan zhang. Cahaya keemasan yang seperti cairan mengalir di bilahnya, seolah-olah akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Penghakiman cahaya suci. Pedang raksasa itu turun dengan kekuatan surgawi yang agung, merobek udara menjadi dua dan membentuk zona vakum yang terlihat. Ubin lantai giok putih di bawah kaki Chen Ping langsung retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh aula cahaya suci bergetar hebat di bawah tekanan ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menusukkan pedang pembunuh naga ke tanah. Dalam sekejap, aura pembunuh berwarna hitam emas menyerbu dengan liar ke dalam bumi, menggunakan pedang sebagai salurannya. Tanah di aula tiba-tiba menggembung dengan puluhan gelombang udara berbentuk naga. Gelombang-gelombang ini meraung saat membubung ke langit, saling terkait di udara membentuk naga hitam bercakar 5 yang ganas. Kekuatan naga menekan. Naga hitam itu mengangkat kepalanya dan meraung marah. Gelombang suara mengguncang ubin-ubin kaca di atap aula, menyebabkannya jatuh berderak. Ia mengayunkan ekornya yang panjang dan dengan kuat menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan pedang raksasa emas itu. Ledakan. Dua kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan di aula. Kekuatan suci emas dan kekuatan naga hitam emas berbenturan hebat, membentuk badai energi yang terlihat. Di tengah badai, ruang terpelintir dan berubah bentuk. Para tetua sekte cahaya suci yang tidak menghindar tepat waktu tersapu olehnya. Mereka langsung memuntahkan darah dan terpental mundur, menabrak pilar-pilar aula dan pingsan. Humazi dan Mo Chen menyaksikan dari luar aula dengan jantung berdebar kencang. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi dari setiap tabrakan cukup untuk dengan mudah melenyapkan para kultivator alam abadi bumi awal. Namun Chen Ping, dengan kultivasi Lose Immortal tingkat 9, telah berhasil menahan serangan berkekuatan penuh dari Earth Immortal tingkat 8. Anak ini, dia benar-benar monster. Humazi dan Mo Chen telah menangani ikan kecil itu dan bergegas masuk. Melihat pemandangan ini, Humazi bergumam. Jimat di tangannya sudah hancur berkeping-keping. Mo Chen juga memasang ekspresi serius. Wang Shengguang belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia sedang menyelidiki kartu as Chen Ping. Sebelum kata-katanya selesai,
suara retakan tajam tiba-tiba terdengar dari dalam aula. Dalam badai energi itu, sebuah retakan muncul pada pedang raksasa emas itu. Sementara itu, tubuh naga hitam itu terus memudar. Chen Ping tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat kertas. Mengaktifkan kekuatan naga secara paksa memberikan tekanan luar biasa pada meridiannya. Saat ini, kekuatan spiritual di tubuhnya agak terganggu. Wang Shengguang juga tidak dalam kondisi prima. Beberapa lubang hitam telah terkikis di lengan jubah ungunya oleh aura pembunuh. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya. Dalam serangan sebelumnya, meskipun dia berada di atas angin, dia juga terguncang oleh kekuatan naga milik Chen Ping yang menyebabkan ki dan darahnya bergejolak. Seorang kultivator alam abadi longgar yang berhasil mencapai tahap ini sudah cukup membuatmu bangga. Wang Shengguang menyeka darah dari sudut mulutnya. Semangat juang di matanya semakin membara. Tapi permainannya harus berakhir sekarang. Ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat kental, mengalir seperti emas cair. Serpihan-serpihan pedang emas yang berserakan itu seakan terpanggil. Mereka kembali menyatu menjadi pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang kecil ini tak lagi menyerang. Malahan, mereka berputar mengelilinginya, perlahan membentuk baju zirah emas yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Zirahnya dipenuhi rune yang rumit. 6 pasang sayap tipis menjulur dari belakang. Setiap bulunya seolah terbuat dari kristal paling murni, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Wang Shengguang tampak seperti malaikat perang suci yang legendaris. Tekanan yang dipancarkannya membuat seluruh sekte cahaya suci bergetar. Tubuh suci turun. Wang Shengguang melangkah maju. Dalam sekejap, ia melewati puluhan zhang dan muncul di depan Chen Ping. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tinju emas itu terbungkus cahaya suci yang mampu membakar segalanya. Tinju itu menghantam wajah Chen Ping. Pukulan ini tampak lambat, namun berhasil menutup semua jalur menghindar Chen Ping. Sebelum angin tinju tiba, kulit Chen Ping sudah perih karena terbakar. Pupil mata Chen Ping mengerut tajam. Ia dengan paksa menekan ki dan darah yang bergejolak di tubuhnya. Ia memegang pedang pembunuh naga secara horizontal di depan dadanya. Pada saat yang sama, ia memadatkan aura pembunuh menjadi perisai. Gentang. Tinju itu bertabrakan dengan pedang dan perisai, menghasilkan ledakan seperti lonceng. Chen Ping hanya merasakan kekuatan luar biasa yang melonjak. Lengannya langsung mati rasa. Pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. Kakinya membuat 2 alur dalam di tanah. Ia menabrak pilar aula yang rusak sebelum akhirnya berhasil menyeimbangkan diri. Tenggorokannya terasa manis dan seteguk darah kembali menyembur keluar. Wang Shengguang memanfaatkan situasi ini dan tak kenal ampun. 6 pasang sayapnya yang ringan mengepak. Sosoknya berkelebat bagai hantu di aula. Setiap kemunculannya selalu disertai serangan dahsyat. Tinju emas, sayap cahaya yang membelah, sinar cahaya suci yang terpancar dari sela-sela jarinya. Dia mendorong kecepatan dan kekuatan bumi abadi tingkat 8-nya hingga ekstrim, tidak memberi Chen Ping kesempatan untuk mengatur napas. Bersambung.